Pernah dilatih Patrick Kluivert, pemain anyar Persib Bandung yakin masa depan timnas Indonesia akan cerah di era Patrick Kluivert. Sebut hal ini jadi alasan utama. Resmi, Patrick Kluivert resmi coret dua pemain naturalisasi kesayangan Shin Tae-yong di laga timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Resmi jadi pelatih timnas Indonesia. Ex-pelatih timnas Indonesia Luis Mia kirim pesan khusus ke Patrick Kluivert, isinya bikin haru. Mengejutkan, Matthew Baker tiba-tiba umumkan tinggalkan timnas U20 dan berterima kasih ke Indra Syafri. Kira-kira ada apa ya? Simak info selengkapnya. Nah, ginilah baru top. Yes, mantap. Patrick Kluivert panggil The Next Boa Solosa untuk gantikan Ragnar Oratmangoen yang absen di laga timnas Indonesia versus Australia. Berkelas. Begini komentar berkelas Nova Arianto usai timnas Indonesia bantai klubnya Coach Justin 13-0. Mengejutkan, gara-gara timnas Indonesia, FIFA bakal ubah aturan soal naturalisasi usai Piala Dunia 2026? Yes, ginilah baru mantap. Pemain timnas Indonesia makin laris manis di bursa transfer. Jurnalis Jerman klaim Kevin Dix diminati Wolfsburg, segera merapat dalam waktu dekat? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Pernah dilatih Patrick Kluivert, pemain anyar Persib Bandung yakin masa depan timnas Indonesia akan cerah di era Patrick Kluivert. Sebut hal ini jadi alasan utama. Penyerang Persib Bandung, Gervane Castaner, memberikan pujian kepada pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dia juga optimistis skuad Garuda bakal memiliki masa depan yang cerah. Gervane Castaner telah resmi menjalani debut bersama Persib Bandung dalam laga melawan Dewa United di pekan ke-19 Liga 1 2024 hingga 2025. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, Jumat, 17 Januari 2025, ini, Persib kalah 0-2 dari Dewa United. Setelah menjalani debutnya bersama Maung Bandung, Gervane Castaner pun melakoni wawancara dengan awak media. Pemain berusia 28 tahun tersebut mendapatkan pertanyaan soal pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Seperti diketahui, PSSI telah resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia kepada publik pada Minggu, 12 Januari 2025. Gervane Castaner pun mendapatkan pertanyaan soal pelatih asal Belanda tersebut. Hal ini karena mantan pemain PSC Zwolle tersebut diketahui saat ini berpaspor Curaçao. Pemain kelahiran Rotterdam, 9 Juni 1996 tersebut, telah menjalani debutnya bersama timnas Curaçao pada 12 Oktober 2018. Dia pernah merasakan langsung dilatih oleh Patrick Kluivert. Pelatih berusia 48 tahun tersebut diketahui pernah menukangi Curaçao pada tahun 2015 hingga 2016. Walaupun sempat hengkang dan melatih klub, pada tahun 2021, Kluivert kembali menjabat sebagai pelatih Curaçao dalam kapasitas interim. Karenanya, Castaner sudah mengenal sosok Patrick Kluivert. Gervane Castaner mengatakan bahwa Kluivert merupakan pelatih yang luar biasa. Patrick Kluivert adalah sosok yang luar biasa, ujar Gervane Castaner kepada awak media seusai pertandingan di Stadion GBLA, Bandung, Jumat, 17 Januari 2025. Mantan pemain ADO Den Haag ini bahkan yakin timnas Indonesia bakal menjadi tim yang bagus di bawah kepimpinan Patrick Kluivert. Apalagi, Kluivert juga bakal mendapatkan bantuan dari dua asisten asal Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Menurut Castaner, di bawah kepimpinan para pelatih ini, skuad Garuda bakal memiliki masa depan yang cerah. Anda tahu dia akan mendapatkan bantuan yang baik dari asistennya, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, kata Castaner. Jadi tim ini sangat bagus buat Indonesia. Mereka sekarang akan membangun tim yang lebih baik setiap jeda internasional. Jadi saya pikir timnas Indonesia akan menjadi tim yang kuat di masa depan, ucapnya. Lebih lanjut,
Saat ditanya pengalaman di bawah kepelatihan Patrick Kluivert, pemain berusia 28 tahun ini mengatakan bahwa Curaçao tampil bagus selama ditangani mantan striker Ajax Amsterdam dan Barcelona itu. Menurutnya, Curaçao merupakan salah satu tim kuat di kawasan Concacaf. Dulu Curaçao tidak bermain di level seperti sekarang, tutur Castaner. Kami tidak bermain melawan tim-tim kuat. Kami terlalu unggul di grup tempat kami bermain, sehingga tidak terlalu banyak yang perlu dilakukan. Kami terlalu kuat dan memenangi setiap pertandingan dengan mudah. Jadi, sudah cukup baik untuk kami saat itu, tutupnya. Resmi, Patrick Kluivert resmi coret dua pemain naturalisasi kesayangan Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Patrick Kluivert resmi mencoret dua pemain kesayangan Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia versus Australia di matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis 20 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Dua pemain yang dimaksud adalah Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Dua pemain ini dicoret karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Ragnar Oratmangoen telah mengoleksi 2 kartu kuning selama 6 kali tampil di babak ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sementara Justin Hubner menerima 2 kartu kuning saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024. Ketiadaan dua nama ini jelas pukulan telak bagi Patrick Kluivert. Padahal, jika Ragnar Oratmangoen dapat diturunkan, lini depan Timnas Indonesia semakin tajam karena ada Ula Romeni yang segera mendapatkan paspor Indonesia. Justin Hubner juga bisa diandalkan jika Mads Hilgers belum pulih dari cedera pada Maret 2025. Meski absen melawan Australia, tenaga Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner bisa diandalkan saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain di matchday 8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa 25 Maret 2025. Alhasil, dua nama ini disinyalir tetap dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Sekarang harapannya, siapapun pemain yang dipanggil Patrick Kluivert dapat memberikan performa terbaik. Sebab, Timnas Indonesia membutuhkan hasil optimal untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Incar 4 poin pada Maret 2025. Patrick Kluivert sendiri mengincar 4 poin dari laga melawan Australia dan Bahrain. 1 angka-angka dari laga melawan Australia dan 3 poin kontra Bahrain. Tantangan terbesar adalah 2 match awal yang kami hadapi. Pertama, kami tandang ke markas Australia dan kemudian main di kandang melawan Bahrain. Kami berharap bisa mendapatkan minimal 4 angka dari 2 pertandingan itu, kata Patrick Kluivert. Menarik menanti hasil yang didapat Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Sanggupkah Patrick Kluivert mengantarkan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Resmi jadi pelatih Timnas Indonesia. Ex-pelatih Timnas Indonesia Luis Mia kirim pesan khusus ke Patrick Kluivert, isinya bikin haru. Luis Mia tulis pesan untuk Patrick Kluivert yang kini jadi pelatih Timnas Indonesia. Dia berharap Patrick Kluivert bisa bawa Timnas Indonesia sukses. Ya, pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak, tak terkecuali Luis Mia. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu berharap Kluivert bisa meraih kesuksesan bersama skuad Garuda. Selamat Patrick Kluivert, dan semoga meraih kesuksesan di PSSI, tulis Mia di unggahan Instagram pribadinya. Luis Milla Coach, dikutip pada Selasa, 14 Januari 2025. PSSI telah resmi memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025. Pelatih berpaspor Belanda itu akan mendapatkan kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Patrick Kluivert mengatakan sangat senang bisa mendapatkan kesempatan untuk melatih Timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu mengungkapkan sudah mempunyai rencana jangka panjang untuk skuad Garuda. Seperti yang saya bilang, kami sudah punya rencana 4 tahun. Kami sudah bagi menjadi 2 rencana. Yang pertama membuat impact dan melihat hasilnya di Piala Dunia. Tapi itu hanya akan berlangsung selama 6 bulan, kata Kluivert dalam konferensi pers,
Minggu 12 Januari 2025. Lalu setelah itu, kita membangun tim dan implementasinya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Ini adalah plan keduanya dan kami akan melanjutkan journey di fase kedua untuk Olimpiade Los Angeles 2028 dan Piala Dunia edisi selanjutnya. Sambungnya. Patrick Kluivert akan memulai perjalanannya bersama Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda saat ini diketahui berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia telah mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan di grup C. Dengan sisa 4 pertandingan, peluang Jai Itzes dan kolega untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Sebab diketahui, 2 tim teratas di akhir klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara, 2 tim peringkat ketiga dan keempat akan kembali berjuang memperebutkan 2 tiket tersisa di putaran 4. Mengejutkan, Matthew Baker tiba-tiba umumkan tinggalkan Timnas U20 dan berterima kasih ke Indra Syafri. Kira-kira ada apa ya? Simak info selengkapnya. Matthew Baker pamit dari Timnas U20 Indonesia dan berterima kasih kepada pelatih Indra Syafri. Dengan ini, dipastikan ia tak akan gabung dengan tim di Piala Asia U20 2025. Matthew Baker sebelumnya masuk dalam daftar 34 pemain Timnas U20 Indonesia yang dipanggil untuk Piala Asia U20 2025. Pemain keturunan Indonesia-Australia ini dipastikan promosi lebih cepat ke Timnas U20 Indonesia. Pemain berusia 15 tahun tersebut sebelumnya menjadi andalan di Timnas U17 Indonesia. Akan tetapi, jelang Piala Asia U20 2025 ini, Indra Syafri memanggil 2 nama pemain Timnas U17 Indonesia, yakni Matthew Baker dan Evandra Florasta. Setelah menjalani pemusatan latihan, TC, di Jakarta ini, Indra Syafri sebenarnya sebelumnya telah berbicara. Pelatih berusia 61 tahun tersebut tak menjamin Matthew Baker bakal masuk dalam skuad Timnas U20 Indonesia untuk menghadapi Piala Asia U20 2025. Ini karena Indra Syafri ingin melihat terlebih dahulu permainan Matthew Baker. Setelah menjalani pemusatan latihan dari awal Januari lalu, pemain Melbourne City U18 tersebut sepertinya telah dipastikan tak akan menjadi bagian dari skuad Timnas U20 Indonesia. Kepastian ini didapatkan setelah Matthew Baker pamit dan berterima kasih kepada pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri. Dalam unggahan Instagram Stories-nya, pemain kelahiran Melbourne, Australia, 13 Mei 2009 itu berterima kasih kepada Indra Syafri yang telah memberinya kesempatan. Sebagai pemain berusia 15 tahun, tentu ini usia yang cukup muda untuknya promosi ke Timnas U20 Indonesia. Terima kasih Coach Indra Syafri atas kesempatannya dan menerima saya di Timnas U20 Indonesia, ujar Matthew Baker sebagaimana dikutip dari Instagram Stories-nya pribadinya, Matt Baker 09, Jumat, 17 Januari 2025. Namun, sepertinya promosi itu tak berjalan dengan mulus. Pasalnya, dalam unggahan tersebut, Matthew Baker mengatakan bahwa ada konflik yang tak bisa dihindari. Kemungkinan konflik yang dimaksud dari unggahan tersebut soal aturan usia untuk tampil di Piala Asia U20 2025. Ini karena ia menjelaskan bahwa dengan dirinya tak bisa tampil di Timnas U20 Indonesia. Matthew memastikan ia akan bisa bermain untuk Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025 mendatang. Skuad Garuda Nusantara dijadwalkan akan menjalani Piala Asia U20 2025 pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Untuk itu, ia pamit dari Timnas U20 Indonesia. Pemain berusia 15 tahun tersebut memastikan ia bakal segera bergabung dengan Timnas U17 Indonesia. Ini karena Timnas U17 Indonesia bakal bersaing juga di Piala Asia U17 2025 yang direncanakan bakal bergulir pada 3 hingga 20 April 2025. Karena konflik kepentingan, saya tidak dapat melanjutkan dengan Timnas U20. Namun hal ini memastikan saya dapat bermain untuk Timnas U17 Indonesia di Piala Asia, kata Matthew Baker. Dengan pamit ini, Baker pun mendoakan agar Timnas U20 Indonesia berhasil dan sukses di Piala Asia. Ia juga mendoakan tim Merah Putih bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili pada September mendatang.
Baker juga memberikan kode bahwa ia segera kembali, meski tak diungkapkan kembali kemana. Namun, saat ini timnas U17 Indonesia juga tengah menjalani TC di Bandung. Semoga sukses di Piala Asia dan selamat berjuang untuk lolos ke Piala Dunia, tutur Baker. Segera kembali, pungkas pemain Melbourne City U18 tersebut. Nah, ginilah baru top. Yes, mantap. Patrick Kluivert panggil The Next Boa Solosa untuk gantikan Ragnar Oratmangoen yang absen di laga Timnas Indonesia versus Australia. Patrick Kluivert panggil The Next Boa Solosa untuk menggantikan Ragnar Oratmangoen yang absen di laga Timnas Indonesia versus Australia. Ragnar Oratmangoen absen melawan Australia karena menjalani sanksi akumulasi kartu. Penyerang FCV Dender ini telah mengoleksi 2 kartu kuning selama membela Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga harus absen 1 pertandingan. Sebagai pengganti Ragnar Oratmangoen, Patrick Kluivert sejatinya mendapatkan bantuan dari Ula Romeni yang selangkah lagi mendapatkan paspor Indonesia. Namun, demi menambah daya gedor, Patrick Kluivert bisa saja memanggil The Next Boa Solosa. Seperti yang diungkapkan saat konferensi pers, Patrick Kluivert menyebut pemain lokal sebagai jantungnya Timnas Indonesia. Lantas, siapa sosok The Next Boa Solosa yang dimaksud? Sosok yang dimaksud adalah winger Persipura Jayapura, Ramai Rumakiek. Pesepak bola 22 tahun ini sedang panas-panasnya di Liga 2 2024 hingga 2025. Dari 12 pertandingan Liga 2 2024 hingga 2025, Ramai Rumakiek mengemas 11 gol dan 4 assist. Ramai Rumakiek hanya terpaut 1 bola dari top skor yang diisi ex-penyerang Persib Bandung, Ezekiel Endo Asel. Berhubung musim masih panjang, kesempatan Ramai Rumakiek menjadi top skor Liga 2 2024 hingga 2025 terbuka lebar. Jika benar dipanggil Patrick Kluivert untuk melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025, Ramai Rumakiek akan melakukan comeback ke Timnas Indonesia. Sebelumnya, Ramai Rumakiek pernah membela Timnas Indonesia dari Oktober 2021 hingga Januari 2022. Dalam periode tersebut, Ramai Rumakiek mencetak 3 gol dari 12 penampilan. Ia terakhir kali membela Timnas Indonesia pada 30 Januari 2022 saat menang 3-0 atas Timor Leste. Hebatnya di laga tersebut, Ramai Rumakiek mencetak gol via sepakan roket. Tusukan maupun sepakan roket bocah ajaib ini bisa saja dibutuhkan Patrick Kluivert untuk membobol gawang Australia dan Bahrain di matchday 7 dan 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkelas. Begini komentar berkelas Nova Arianto usai Timnas Indonesia bantai klubnya Coach Justin 13-0. Nova Arianto menyampaikan komentar berkelas setelah Timnas Indonesia U17 asuhannya sukses membantai klubnya Coach Justin dalam laga uji coba. Mantan asisten Shin Taeyong itu, Nova Arianto, sedang mempersiapkan timnya untuk tampil di Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada April mendatang. Garuda Asia tengah berada di Bandung untuk melakukan pemusatan latihan alias TC sebelum berangkat ke Arab Saudi, tempat terselenggaranya Piala Asia U17 2025. Pada Jumat, 17 Januari 2025, Timnas Indonesia U17 bermain menghadapi Korea Seleção, KKS, klub yang dimiliki oleh pengamat sepak bola Justinus Laksana, atau yang lebih dikenal Coach Justin. Dalam duel yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, dan dimainkan dengan format 3x30 menit tersebut, tim asuhan Nova Arianto berhasil meraih kemenangan telak 13-0. Timnas Indonesia U17 unggul 3-0 di game pertama, dan game kedua berakhir dengan skor 7-0, selagi game terakhir diselesaikan dengan skor 3-0. Setelah pertandingan, Nova Arianto memberi update di akun Instagramnya, berisi foto dirinya bersama Coach Justin. Dalam unggahan di story-nya, Nova mengatakan, "Terima kasih coach masukannya," diiringi dengan emoji terima kasih. Nova Arianto mempersiapkan 2 laga uji coba dalam rangkaian pemusatan latihan kali ini. Namun, Bandung bukan satu-satunya tempat untuk Garuda Asia melaksanakan TC, lantaran Coach Nova dan pasukannya akan melanjutkan TC di Yogyakarta. Dia memanggil 34 pemain untuk pemusatan latihan kali ini,
yang mana akan dipangkas menjadi 23 pemain untuk skuad final. Piala Asia U17 2025 sendiri akan digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 24 April 2025 mendatang. Timnas Indonesia U17 belum diketahui akan berada mana. Namun yang jelas ada di pot keempat jelang drawing yang akan digelar pada 23 Januari mendatang. Mengejutkan, gara-gara Timnas Indonesia, FIFA bakal ubah aturan soal naturalisasi usai Piala Dunia 2026. FIFA disebut bakal mengubah aturan soal naturalisasi jika Patrick Kluivert berhasil membawa Timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini sedang berjuang ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan adanya 4 pertandingan lagi yang digelar pada putaran ketiga. PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025 lalu dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai penggantinya. Kehadiran Kluivert diharapkan mampu mendongkrak peluang Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 dan nasibnya akan ditentukan dalam 6 bulan ke depan. Namun, jika Kluivert berhasil mewujudkan misinya tersebut, FIFA disebut bakal mengubah aturan soal naturalisasi menurut komentator sepak bola Edwin Setiadinata. Menurutnya, upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi bisa membuat FIFA berpikir ulang soal aturan tersebut. Sebab, tujuan utama FIFA adalah membangun sepak bola, bukan sekadar membangun tim nasional. Prediksi saya, bisa saja salah. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, kedepannya aturan soal naturalisasi itu bisa saja diubah FIFA, kata Edwin dalam cuitannya di media sosial X, Jumat, 17 Januari 2025. Kenapa? Karena tujuan utama FIFA adalah membangun sepak bola secara menyeluruh, bukan hanya membangun timnas. Tambahnya, FIFA sendiri memang merestui aturan naturalisasi, alias perpindahan federasi, selama pemain yang bersangkutan terbukti memiliki paspor dari negara tempatnya hendak berpindah. Selama sang pemain tidak memainkan 3 pertandingan di level senior bersama negara lamanya, dan tidak bermain setelah usia 21 tahun, maka mereka diperbolehkan untuk berganti asosiasi. Para pemain Timnas Indonesia yang dinaturalisasi kebanyakan berasal dari Belanda, yang memang belum pernah membela Timnas Belanda di level senior, setidaknya tidak melebihi 3 kali. Namun sejatinya, proses membangun tim nasional melalui pemanfaatan pemain diaspora bukan hanya dilakukan Indonesia. Maroko pernah melakukannya secara gencar beberapa tahun lalu, hingga membawa 14 pemain berdarah campuran dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2022. Imbasnya, Singa Atlas menjadi tim asal Afrika pertama yang berhasil mencapai semifinal, dengan menyingkirkan negara-negara kuat seperti Spanyol dan Portugal di babak knockout. Yes, ginilah baru mantap. Pemain Timnas Indonesia makin laris manis di bursa transfer. Jurnalis Jerman klaim Kevin Dix diminati Wolfsburg. Segera merapat dalam waktu dekat? Pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix, semakin laris manis di bursa transfer Januari, seiring dengan warta dari jurnalis Jerman mengenai ketertarikan Wolfsburg kepadanya. Masa depan Kevin Dix telah dibicarakan selama beberapa waktu terakhir imbas dari masa baktinya yang akan segera berakhir bersama FC Copenhagen. Pemain berusia 28 tahun itu hanya terikat kontrak hingga Juni mendatang bersama klub ibu kota Denmark tersebut. Oleh karena itu, Dix bisa tersedia secara gratis, tanpa harus menebus melalui mahar transfer pada bursa transfer musim panas mendatang. Klub-klub Eropa sudah bisa mendekatinya mulai tanggal 1 Januari lalu untuk membahas kesepakatan prakontrak, dan Dix sudah dikaitkan dengan banyak klub. Ada Leicester City dari Inggris, Trabzonspor dari Turki, dan yang paling ramai adalah dari Jerman. Borussia Mönchengladbach merupakan unggulan karena mereka sudah memantau ex-pemain Fiorentina itu sejak musim panas tahun lalu. Namun kini, ada klub Bundesliga lain yang tertarik kepada Dix, yaitu Wolfsburg, sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh jurnalis asal Jerman, Florian Plettenberg. VfL Wolfsburg memang sudah masuk dalam perburuan Kevin Dix. Demikian cuitan dari jurnalis Sky Sport tersebut di media sosial X, Jumat, 17 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Namun demikian, Gladbach diklaim masih berupaya untuk mengamankan tanda tangan bek serbabisa ini pada musim panas mendatang.
Borussia Mönchengladbach masih berusaha untuk merekrut bek tengah berusia 28 tahun itu secara bebas transfer dari FC Copenhagen pada musim panas ini, sambungnya. Pada musim ini, Dick sebenarnya menjadi andalan FC Copenhagen dengan melakoni total 32 penampilan di semua ajang. Pemain yang bisa berperan sebagai bek tengah, kanan hingga kiri tersebut bahkan sukses mencetak 9 gol diiringi dengan 3 assist. Sosok yang telah mengemas 1 caps bersama timnas Indonesia itu merupakan eksekutor utama Copenhagen untuk penalti.